Perusahaan intelijen bisnis yang bertransformasi menjadi raksasa penimbun Bitcoin melaporkan baru saja menyelesaikan pembelian tambahan Bitcoin senilai 168 juta dolar, sekitar 2,6 triliun. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 18 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana konsistensi adalah kunci dalam strategi investasi Michael Saylor. Di tengah dinamika pasar kripto yang terus berubah, MicroStrategy kembali membuktikan komitmen jangka panjangnya terhadap aset digital terbesar di dunia dengan melakukan pembelian masif. Perusahaan intelijen bisnis yang bertransformasi menjadi raksasa penimbun Bitcoin melaporkan baru saja menyelesaikan pembelian tambahan Bitcoin senilai 168 juta dolar, sekitar 2,6 triliun. Langkah ini semakin memperkokoh posisi strategi sebagai pemegang Bitcoin korporat terbesar, sekaligus mengirimkan sinyal kuat ke pasar bahwa institusi tetap percaya pada fundamental Bitcoin. Langkah pembelian ini bukanlah upaya timing the market, melainkan pelaksanaan disiplin dari strategi dollar cost averaging (DCA) skala raksasa. Michael Saylor tampaknya tidak peduli dengan fluktuasi harga jangka pendek. Baginya, setiap koreksi atau konsolidasi adalah peluang untuk menambah muatan. Penambahan ini meningkatkan total kepemilikan Bitcoin strategi ke level yang semakin sulit dikejar oleh perusahaan publik lainnya, semakin menegaskan visi Saylor untuk menjadikan Bitcoin sebagai aset cadangan perbendaharaan utama perusahaannya. Pembelian ini terjadi pada momen krusial di pasar. Tindakan Michael Saylor seringkali dianggap sebagai vote of confidence atau suntikan kepercayaan diri bagi pasar. Saat weak hands, investor yang panik menjual aset mereka karena ketidakpastian, smart money seperti MicroStrategy justru masuk dan menyerap likuiditas tersebut. Harga rata-rata pembelian menunjukkan bahwa strategi tetap agresif mengakumulasi, memberikan indikasi bahwa target harga jangka panjang mereka masih jauh di atas harga pasar saat ini. Untuk detailnya, kalian bisa mengecek sendiri tweet dari Michael Saylor di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Bitwise Bisol Solana ETF kembali mengakumulasi 19.957 Solana melalui bursa Coinbase. Untuk detailnya kalian bisa mengecek di bawah sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. CFTC Chair Michael Saylor mengatakan undang-undang market kripto akan segera disahkan. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri tweet dari AskCrypto di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Bitcoin masih kesulitan untuk kembali ke jalur bullish yang kuat. Hari ini Bitcoin tertahan di bawah tekanan pada kisaran harga 67.000 dolar. Meski sentimen kepanikan di kalangan investor mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, momentum kenaikan masih tertahan oleh berbagai faktor makro dan teknikal. Setelah sempat mengalami volatilitas tinggi dalam beberapa hari terakhir, pasar kini memasuki fase konsolidasi. Para pelaku pasar sedang memantau apakah level 67.000 dolar akan menjadi support kuat atau justru menjadi area resistensi. Meredanya arus berita negatif atau FUD memang memberikan sedikit ruang napas bagi harga untuk stabil. Namun tekanan jual dari beberapa investor besar dan penyesuaian portofolio institusional tetap membayangi pergerakan harga. Saat ini pergerakan harga Bitcoin yang stagnan mencerminkan sikap hati-hati para investor yang menunggu katalis positif berikutnya dari data ekonomi global. Meskipun kepanikan tidak lagi mendominasi, likuiditas di pasar masih cenderung tipis, menyebabkan Bitcoin sensitif terhadap arus keluar dan masuk dana dari ETF. Para analis teknikal menyoroti bahwa bertahan di level 67.000 dolar sangat krusial bagi Bitcoin untuk menjaga struktur pasar tetap sehat. Jika harga gagal bertahan di level dukungan utama, ada risiko koreksi ke 65.000 dolar. Sebaliknya, penembusan yang kuat di atas 70.000 dolar akan menjadi konfirmasi kembalinya. Meskipun tekanan pada pasar masih berlangsung, fundamental jaringan Bitcoin tetap menunjukkan ketahanan dan kekuatan yang solid. Aktivitas on-chain menunjukkan bahwa
bahwa pemegang jangka panjang masih cenderung menahan asetnya, menunggu momentum yang lebih tepat untuk melakukan akumulasi. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir hari ini di tanggal 18 Februari 2026. BlackRock ETHA Ethereum ETF melakukan penyetoran 22.660 Ethereum ke Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Oke, kemudian kita lanjut ya ke data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 83.135 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 192 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga OKX. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto, namun tetap ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 18 Februari 2026. Kalau kalian melihat di sini dalam 24 jam terakhir, Bitcoin masih cenderung mengalami penurunan sebesar hampir 2%. Kalau kalian lihat dalam kurun waktu 30 hari terakhir, Bitcoin masih terhitung mengalami penurunan sebesar 27%. Jadi setelah Bitcoin mengalami penurunan, Bitcoin terhitung sideways dalam 7 hari terakhir. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga mengalami hal yang sama, yakni mengalami sideways di area yang sama dengan 7 hari yang lalu. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 18 Februari 2026. Dan besok di tanggal 19 Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.